Alhamdulillah sehat. Lama tidak ketemu. Warga sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Sekarang apa yang dikerjakan apa saat ini? Ada kerjaan Untuk saat ini yang saya lakukan baru istirahat. Terus yang dikerjakan apa? Yang biasanya apa? Yang biasa dikerjakan? Biasanya yang saya kerjakan kalau sudah mengerjakan apa itu? Ada proyek-proyek apa gitu kalau ini? Itu kalau saya biasanya karena saya juga termasuk orang yang pengangguran, itu kerjanya ya mungkin hanya di sawah. Tani ya, ya bertani. Kadang nanam padi, kadang nanam lombok, kadang nanam kacang panjang, dan apa yang bisa saya tanam. Itu kalau sekarang musim hujan itu cocoknya apa yang ditanam kalau Mas Imam sebagai petani? Kalau di daerah saya itu kan daerah pegunungan, Pak. Jadi kalau di musim penghujan seperti ini biasanya di lingkungan kami itu menanam tanaman padi. Karena di daerah kami itu dataran tinggi, kemudian untuk menanam padi itu dalam 1 tahun itu cuma hanya 1 kali. Tidak seperti daerah-daerah dataran rendah. Itu karena ketika hujan itu sudah mulai, itu baru menyebar benih. Itu nanti setelah di pertengahan sekitar 1 sampai 2 bulan itu baru menanam padi, mungkin untuk mengolah tanahnya. Seperti itu. Karena lain dengan daerah yang dataran rendah, setiap saat kan ada air. Ya kalau kampung saya kan setahun bisa 3 kali ya. Bisa kan 3 bulan kan 13 setengah, 3 bulan udah panen ya. Kalau kemarin kok cuma setahun sekali ya. Memang kenapa itu loh? Apa bedanya itu? Ya kan karena airnya masih sulit. Itu kan airnya kan dari gunung, itu kan mengalirnya ke bawah. Jadi ya cuma sekali itu. Karena termasuk daerah saya itu tempat di daerah kami itu sulit mendapatkan air untuk irigasi. Misalkan ada itu dari sungai besar, itu namanya sungai Kali Kuning. Itu pun harus mengeluarkan biaya banyak. Karena harus sewa diesel atau pompa air, kemudian untuk membeli bahan bakar. Itu aja harus rame sama pegawai POM. Karena apa? Tidak boleh membeli dengan jerigen. Sekarang ada aturan baru ya, aturan itu ya pemerintah ya. Iya. Kalau tidak boleh dengan jerigen ya. Itu. Padahal itu sangat penting ya bagi petani ya itu ya. Iya, sangat penting. Karena itu ya. Masanya ya. Ya kadang-kadang pemerintah hanya memikirkan masalah kendaraan untuk operasional, sementara untuk petani itu kan ada diesel, ada buah air, ada traktor, itu kan tidak bisa dibawa kemana-mana. Misalkan contoh, traktor itu kalau sudah masuk di lahan, di sawah itu terus bagaimana? Nanti harus ya tempatnya ya. Ngangkat lagi untuk dibawa ke POM itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ya itu kan biasanya memperberat pekerja. Masalah juga berarti. Itu bagi masalah itu. Kemudian untuk misalkan pompa air untuk mengairi sawah itu kalau habis itu kan nggak mungkin akan dipateni kemudian dicopot selangnya dibawa ke pom bensin, kan nggak mungkin juga. Nah ini bagaimana untuk kebijakan? Saya tuh juga bingung dengan kebijakan pemerintah, terutama di di SPBU itu ya, ataupun dari kebijakan dari Pertamina itu sendiri. Itu. Jadi yang jadi kendala itu ya masalah bahan bakar ya kalau sebagai petani ya. Iya. Bahan juga sih.
Itu kalau musim kemarau ya Mas ya. Kalau musim kemarau itu biasanya di lingkungan kami itu menanam palawija yang sifatnya ada yang menanam umurnya pendek seperti sawi, timun itu. Kemudian ada juga yang menanam kacang panjang, kemudian ada juga yang menanam cabai. Kalau cabai itu kan usianya cukup lama Mas, 3 sampai 4 bulan itu baru petik. Petik itu awal-awal itu juga nggak begitu terus banyak. Nah selama itu juga sudah selama 1 sampai 3 bulan, 4 bulan itu paling enggak harus mengairi sawah itu kurang lebih sekitar hampir 6 kali. Terus kalau hasil apa namanya, hasil panen kurang bagus, terus untuk apa ya, untuk kebutuhan sehari-hari gimana itu untuk keluarga Mas Imam? Ya kalau di kampung mah itu masih sedikit tertopang dengan kebun Mas. Kebun itu kan misalkan nggak ada uang tinggal metik sayuran di kebun gitu, ada daun singkong, ada daun kates, kemudian ada bayung, kemudian ada kacang panjang seperti itu. Jadi untuk ini ya Pak, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, kalau hasil panen padi kurang bagus bisa menggunakan hasil kebun ya. Iya. Kacang panjang atau kacang apa itu. Seadanya kalau kita pas panen ya, kalau harganya murah ya bagaimana lagi, karena kita tidak bisa menuntut. Ya jual misalkan 1 ikat atau 1 kilo kacang panjang itu hanya sekitar 700 ataupun 1000. Itu ya segitu. Jadi bagaimana supaya kebutuhan tercukupi ya kita harus mencari objekan lain juga. Soalnya itu kan untuk kebutuhan yang pokok itu loh. Iya. Yang harus dipenuhi itu. Selain tani, Mas Imam apalagi? Selain tani sehari-hari apalagi? Ada kalau pekerjaan lain? Selain tani saya itu, kalau pas pekerjaan di sawah itu ringan, biasanya saya serabutan Mas. Apa Jadi serabutan itu kadang-kadang ya buruh laden tukang itu, kemudian habis apa yang dia butuhkan seperti servis jendela, pintu, pasang pintu, seperti itu. Jadi Mas Imam ini ya bisa mebel juga berarti ya? Bisa mebel juga berarti? Ya kalau mebel sebenarnya dikit-dikit bisa gitu ya? Enggak begitu sepenuhnya, cuman pengalamannya ada ya mebel ya? Pengalaman ada. Itu karena terbentur dengan salah satunya alat, kemudian juga tenaga. Karena kalau di mebel itu kalau nggak ada yang membantu mengerjakan itu kasihan pemesan Mas. Contoh misalkan pesan misalkan meja misalnya itu kan sebenarnya dalam waktu 1 hari sebenarnya jadi. Cuman untuk sampai finishing itu kan paling nggak sekitar 3 sampai 4 hari. Itu nah kalau nggak ada yang mengerjakan dan ada yang membantu, sementara saya pekerjaannya kan tidak hanya 1 itu. Nah itu kan secara otomatis tertinggal akhirnya sampai berbulan-bulan. Itu kan harusnya ada yang membantu. Terus saya dengar Mas Imam ini katanya ada yang bilang ke saya, Mas Imam tuh bisa listrik juga kok. Apa betul Mas Imam itu juga paham tentang listrik? Ya kalau listrik itu sebenarnya cuman dari Mas, kan cuma nyambung kabel Mas sebenarnya. Cuman belajar secara otodidak aja, jadi tidak perlu sekolah tinggi. Karena kalau yang secara detailnya itu sekolah tinggi itu ya harus bisa menghitung
dari sumber tenaganya, kemudian pemakaiannya, kemudian berapa volt, berapa ampere, itu kegunaannya berapa watt. Nah itu aja juga ada perhitungannya Mas. Kalau hanya untuk menghidupkan, nyambung dari listrik instalasi rumah, insya Allah bisa. Oh, berarti hanya dengan atau tidak, kalau masalah listrik ya bisa, tapi ya hanya ala kadar ya, enggak, tidak fokus ya, tidak fokus ke listrik ya. Terus ini yang terakhir saya pengen tahu Mas Imam, karena sekarang kan lagi ya kondisi seperti ini, ada COVID-19 ya, corona ini. Terus dampaknya apa ya? Dampaknya bagi petani, bagi dampaknya ada bagi keluarga, terus untuk mencari nafkah itu dampaknya apa Mas Imam? Kalau dampak dari pandemi itu sendiri sebenarnya sangat terasa di semua lapisan Mas. Ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya pribadi, dampak dari pandemi ini banyak sekali pengeluaran, tapi untuk pendapatannya segitu-segitu saja. Ya. Contoh, kalau ketika belum ada pandemi, sekolah itu secara materi itu penerimaan pelajarannya biasa di sekolah. Tetapi karena adanya pandemi seperti ini, tidak ada harus memakai masker, tentunya harus beli masker walaupun ada bantuan. Kemudian biasanya pelajaran langsung dengan bertemu teman-teman dan guru, kita secara tidak langsung harus daring. Secara tidak kita sadari itu juga memerlukan dana untuk membeli paket data. Nah itu ternyata cukup berat karena apa? Pembelajarannya itu sangat membutuhkan paket banyak Mas ternyata. Nah itu 1 bulan itu sampai 300, luar biasa itu. 300 sampai 500 ribu rupiah. Itu karena dampak dari pandemi. Itu belum setiap praktek-prakteknya. Nanti dari guru biasanya ditugaskan untuk mencari ini, akhirnya juga tambah lagi pengeluaran biaya. Nah itu salah berarti banyak sekali yang harus dikeluarkan berarti malah lebih banyak. Sementara untuk kalau menunggu panen itu kan nggak mungkin. Sementara daringnya hari ini, panen besok 3 bulan. Bagaimana? Nah kan itu. Nah, terus untuk menutupi semua itu gimana Mas Imam? Nah itu saya juga untuk menutupi itu saya mencari objekan lain. Jadi misalkan ada orang yang minta bantuan, suruh kalau ini kan musim hujan. Jadi ini masalah karena kondisi seperti ini, adanya COVID ini Mas ya, COVID, terus adanya daring dan lain-lain juga ini ya masalah untuk menutupi kebutuhan tidak jadi beban ya, masalah ya. Ya cukup bermasalah. Bermasalah ya. Sekarang ini Mas Imam karena waktunya udah mepet, minta istilahnya masukan ke pemirsa yang perlu disampaikan ke para pemirsa harus seperti apa. Saya pengen tanggapan dari Mas Iman, kesan-pesannya untuk para pemirsa yang mendengarkan dan mengikuti acara ini. Jadi untuk para pemirsa ya, dari yang menonton acara ini di official HD, itu saya berharap dari masyarakat semuanya itu yang pertama tetap dalam posisi bersabar, karena segala sesuatunya kalau kita mau bersabar, insya Allah di lain hari Allah akan memberikan rezeki yang
Amin, amin, amin. lebih baik. Amin. Kemudian karena di sini pada posisi pandemi seperti ini tidak semua orang merasakan dampaknya. Kemudian dari itu kita tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, kemudian sering mencuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak, hindari perkumpulan dari beberapa orang. Kemudian yang ketiga itu kita keadaan apapun, pendapatan apapun, kita tetap harus bersyukur karena semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Pak Hadi, Amin, amin. pesan dan kesan dari kami. Semoga ini semuanya bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Mas Imam atas penjelasan dan atas pesan-pesannya dan atas sharing-sharingnya. Ngobrol santai ini semoga ada manfaatnya dan semoga para pemirsa yang di rumah dan dimanapun berada mendengarkan dan mengikuti channel ini bersama Suhadi Office ya. Suhadi Office, tolong di like, subscribe, dan share. Terima kasih dari saya atas nama pribadi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhadi Official.